warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Mikro Islam akan membahas mengenai teori permintaan Islam. Perkenalkan, saya Nadilatul Nur Azizah, NIM 046. Kemudian ada teman saya, Zurina Erin Rohima, NIM 007, Oktaviana Rohmah Azizah, NIM 019, dan Amanda Nurunisa Arif, NIM 035. Berikut penjelasan mengenai teori permintaan Islam. Masih berkaitan dengan kurva permintaan. Di poin yang pertama, kita akan membahas permintaan barang halal. Permintaan ini sama dengan permintaan ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga. Apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan terhadap barang halal akan mengalami kenaikan. Nah, itulah yang disebut dengan Catrice Paribus. Kurva permintaan diturunkan dari titik persinggungan antara indifference curve dengan budget line. Yang kedua adalah permintaan barang halal dalam pilihan halal haram. Permintaan yang dilakukan oleh seorang muslim sesungguhnya harus permintaan yang dapat menciptakan maslahah, yakni permintaan yang dapat memberikan kepuasan dan berkah di dunia maupun di akhirat. Ketika seorang muslim dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu komoditas halal dan komoditas haram, maka secara rasional
Seorang muslim dengan jumlah pendapatan yang dimiliki harus mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk mengonsumsi barang atau komoditas yang halal, atau hal ini disebut juga dengan corner solution. Yang ketiga adalah keadaan darurat tidak optimal. Dalam konsep Islam, antara yang halal dan yang haram telah sangat jelas. Jika kita dihadapkan oleh dua pilihan antara barang halal dan yang haram, maka optimal solutionnya adalah corner solution yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dengan mengalokasikan seluruh pendapatan yang kita miliki untuk mengonsumsi barang yang halal. Corner solution merupakan optimal solution karena mengonsumsi barang haram sejumlah nihil berarti kita menghilangkan disutility. Maksudnya jika kita tidak mengonsumsi barang haram sedikit pun berarti kita menghindari sesuatu hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Dan mengalokasikan seluruh pendapatan kita untuk mengonsumsi barang halal berarti kita meningkatkan utility atau kegunaan. Akan tetapi, dalam keadaan darurat atau terpaksa harus mengonsumsi barang haram, hal ini bukan disebut corner solution dan bukan disebut sebagai optimal solution. Dapat disimpulkan bahwa keadaan darurat bukanlah keadaan yang optimal. Yang keempat adalah permintaan barang haram dalam keadaan darurat. Pada prinsipnya, seorang muslim hanya diberikan pilihan untuk mengonsumsi barang yang halal dan thayyiban, sehingga dalam mencapai keberkahan tidak ada permintaan atas komoditas haram kecuali dalam keadaan darurat. Nah, di sini para ulama mendefinisikan keadaan darurat tersebut sebagai suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa dan sifatnya hanya sementara, sehingga permintaan atas komoditas haram hanya bersifat insidental. Nah, sekarang kita masuk pada poin C, yaitu konsumsi intertemporal. Yang pertama yaitu konsumsi intertemporal konvensional, yaitu konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, masa sekarang atau periode pertama dan masa yang akan datang, yaitu periode yang kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan antara konsumsi dan tabungan, atau dapat ditulis sebagai Y sama dengan C plus S, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Misalkan pendapatan, konsumsi, dan saving pada periode pertama disimbolkan dengan Y1, C1, dan S1. Kemudian pendapatan, konsumsi, dan saving pada periode kedua disimbolkan dengan Y2, C2, dan S2. Maka dapat dituliskan pendapatan pada periode pertama adalah Y1 sama dengan C1 plus S1, sedangkan pendapatan pada periode kedua adalah Y2 sama dengan C2 plus S2. Pada prinsipnya, perilaku konsumen di mana terjadi selisih antara pendapatan dengan jumlah uang yang digunakan untuk konsumsi dapat dibagi menjadi tiga. 1. Lender, di mana jumlah konsumsi lebih kecil daripada pendapatan. 2. Borrower, di mana jumlah konsumsi lebih besar daripada pendapatan. 3. Polonius point, di mana jumlah konsumsi sama dengan jumlah pendapatan. Konsumsi intertemporal dalam Islam merujuk pada Monserrat bahwa Islam adalah agama yang dilaksanakan masyarakat, kewajiban berzakat, tidak ada riba dalam perekonomian, adanya mudharabah, serta para pelaku ekonomi yang harus bersikap rasional dan memaksimalkan kemaslahatan. Dalam ekonomi Islam, beberapa instrumen yang berlaku akan berdampak pada perubahan perilaku konsumsi. Berikut beberapa instrumen yang mempengaruhi jumlah uang yang dialokasikan untuk konsumsi melalui dua periode, yaitu periode 1 dan 2. Pertama, pada pengenaan zakat periode 1 akan mengurangi M1 yang dapat dialokasikan untuk C1. Jika tidak ada tabungan atau pinjaman, maka final spending sama dengan M1.
2. Pada pengeluaran infak atau sodako periode 1 akan mengurangi M1 yang dialokasikan untuk C1. Apabila tidak adanya pinjaman atau tabungan, maka final spending sama dengan M1. 3. Pendapatan bagi hasil pada periode 1 ada sebagian M1 dialokasikan dalam bentuk tabungan, maka final spending pada periode 2 sama dengan M2 akan ditambah dengan jumlah M1 yang ditabung ditambah dengan rate of profit. Oleh karena itu, persamaan pendapatan menjadi Y sama dengan C plus infak plus S dapat disederhanakan menjadi Y sama dengan Fs plus S, di mana Fs sama dengan C plus infak. Fs tersebut adalah final spending di jalan Allah. Materi selanjutnya yaitu hubungan terbalik riba dengan sedekah. Ada suatu keadaan di mana orang tidak mau bekerja atau tidak mempunyai pendapatan, atau praktek riba menjadi tradisi di masyarakat atau zakat wajib dilaksanakan. Dalam berbagai keadaan ini, sumber pendapatan masyarakat hanya dari riba dan tidak ada sumber pendapatan yang lain. Dari keadaan ini akan digambarkan 3 kombinasi utility function. Dalam hal ini disebut indifferential curve atau IQ dengan ujung dapat dilihat dalam 2 periode, yaitu periode pertama dan kedua. Terdapat rumus, teman-teman bisa melihat di gambar. Saya akan menjelaskan. Dari persamaan tersebut terlihat ZS bertanda negatif yang menunjukkan adanya hubungan terbalik antara saving ratio dan final spending. Sedangkan zakat atau Z besarnya tetap. Semakin besar negatif S, semakin kecil Fs. Begitupun sebaliknya, semakin kecil negatif S, semakin besar Fs. Secara grafis dapat digambarkan kurva Y1, YS2, dan YS3. Selanjutnya yaitu investasikan tabungan. Dalam Islam tidak memberikan intensif terhadap saving yang tidak diinvestasikan. Namun, dalam Islam memberikan intensif untuk melakukan investasi. Dalam Islam dilarang adanya penimbunan harta. Dengan adanya investasi dapat muncul peluang untung atau rugi. Dapat dituliskan rumus untuk menginvestasikan harta melalui kerjasama mudharabah yang mana return akan dibagikan berdasarkan nisbah. Y sama dengan Pi R dikali VW, di mana Y yaitu pendapatan, Pi yaitu nisbah bagi hasil, V yaitu tingkat pemanfaatan harta, W harta yang ditabung. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.